Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risela Sofianda Hapsari. Saya dari kelas 21 Bachelor Communication Science 01 dengan NIM 21670044. Pada video kali ini, saya ingin melakukan presentasi ilmiah dengan judul Mengubah Pola Pikir Seorang Pewawancara. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengubah cara seseorang pewawancara dari ketidakbenaran saat melakukan kegiatan wawancara. Tapi sebelumnya, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Di dunia jurnalistik terdapat kode etik yang selalu menjadi pedoman seorang jurnalis atau seseorang yang sedang melakukan wawancara. Banyak jurnalis di luar sana yang melaksanakan kode etik jurnalis dengan tertib. Tetapi, tak sedikit pula jurnalis yang melanggar kode etik jurnalis. Bahkan, sampai mengorbankan nama suatu stasiun penyiaran demi mendapatkan rating yang tinggi. Menurut para ahli, menurut Fraser-Bourne, jurnalistik atau wawancara adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Menurut Roland E. Wolseley, jurnalistik atau wawancara merupakan kegiatan pengumpulan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik, dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun penyiaran. Menurut Ono Uncana Effendi, mengemukakan bahwa jurnalistik atau wawancara secara sederhana dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan berita sampai dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Tapi sebelumnya, apa sih itu narasumber? Narasumber adalah seseorang atau lebih yang berperan penting dalam suatu kejadian di mana pewawancara melakukan kegiatan berupa pencarian informasi atau data-data yang dibutuhkan. Lalu, narasumber itu juga biasanya memiliki tujuan atau tugas, yakni orang yang memberikan informasi, yang dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang mengetahuinya. Contohnya, mungkin seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian, di situ pasti pewawancara selalu melakukan kegiatan wawancara. Atau bisa jadi polisi yang sedang melakukan penyelidikan suatu kasus, dan lain-lain. Sebelumnya pewawancara itu apa sih? Oke. Pewawancara merupakan seseorang yang sedang melakukan kegiatan mewawancarai. Jadi, pada proses kegiatan wawancara, pewawancara biasanya bertugas untuk menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Kira-kira bagaimana sih cara menjadi pewawancara yang baik? Yang pertama, paham betul apa kode etik bagi wawancara. Adapun cara menjadi pewawancara yang baik, paham betul apa kode etik bagi wawancara, itu menjadi seseorang pewawancara harus paham betul akan kode etik wawancara. Di mana kode etik bagi pewawancara bisa kita sebut sebagai pedoman seorang pewawancara saat melakukan wawancara di luar sana. Yang selanjutnya, paham betul apa yang akan ditanya. Menjadi seorang pewawancara juga harus benar-benar tahu dan sadar akan pertanyaan apa yang akan ditanya. Harus tahu teoritis seluk-beluk wawancara pula agar dapat prakteknya tidak menjadi canggung ataupun meremehkan. Yang selanjutnya, memperhatikan alat-alat yang harus dibawa. Mungkin bisa jadi alat tulis, kemudian kuesioner, atau mungkin papan dada, surat izin, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk selanjutnya, memperhatikan sikap pewawancara. Menjadi seorang pewawancara juga wajib memperhatikan sikap yang harus dijaga saat melakukan wawancara.
Misalnya, tetap menstabilkan emosi saat kegiatan wawancara berlangsung, yaitu dengan menghiraukan apakah informasi yang kita dapat itu baik atau tidak baik. Jangan menentang sebuah informasi, apalagi sampai menentang narasumber. Tetap bersikap adil dan tidak memihak. Sopan, hormat, dan ramah terhadap narasumber atau sesama wawancara. Jangan tegang. Jangan sampai narasumber itu merasa seolah-olah mereka sedang diuji. Kemudian, saya memiliki contoh kasus. Kasus pertama yang berasal dari Indonesia, di mana wartawan dari media online koranpangkep.co.id bernama Tata Syahrul siap dijerat Undang-Undang ITE karena telah melakukan pemalsuan wawancara terkait dengan pemberitaan tindak asusila yang dilakukan oleh pihak security suatu perusahaan BUMN. Kemudian, kasus kedua datang dari Jerman, di mana seorang wartawan media cetak berbahasa Jerman, Der Spiegel bernama Klaus Relotius telah melakukan pengarangan berita selama bertahun-tahun. Meskipun telah bekerja di Der Spiegel selama 7 tahun, Klaus Relotius tidak mampu mempertahankan integritasnya sebagai jurnalis dengan melakukan penipuan jurnalistik berskala besar. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa ia mengarang cerita dan menciptakan sumber protagonis yang berarti juga turut merekayasa proses wawancara yang ada. Oke, kita beralih ke kesimpulan. Sebagai seorang jurnalis atau pewawancara, hendaknya selalu berpedoman kode etik jurnalis. Sehingga berita atau informasi yang akan disampaikan serta disiarkan kepada masyarakat berstatus valid atau benar. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tentu saja, indikator dari tidak bohong adalah dengan melakukan wawancara. Selain itu, dengan melakukan wawancara dapat menghindarkan jurnalis dari fitnah karena hasil wawancara yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, rating yang akan didapat bisa tinggi karena banyak masyarakat yang percaya akan stasiun penyiaran tersebut. Begitulah akhir dari presentasi ilmiah saya. Saya Risalah Sofiana Besari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.